pagi profesional Sindo Trijaya, apa kabar Anda hari ini? Semoga akhir pekan menyenangkan. Kita hari ini mendapatkan Sabtu yang sangat cerah. Tentunya ini Sabtu yang sangat menyenangkan untuk liburan dan juga tentunya sambil mendengarkan polemik Sindo Trijaya Club. Kita hari ini membahas topik yang ini sangat seru, topik yang sangat panjang, gak selesai-selesai. Bahkan ketika kelihatannya akan selesai, masih juga belum selesai. Kita akan membahas topik lapangan politik sepak bola. Ini tentunya profesional Sindo Trijaya sekalian, begitu mendengar topik ini sudah langsung nyambung. Pasti urusannya sambung dengan PSSI yang sudah sekitar 10 bulan dibekukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Dan kemarin hari Rabu 3 hari lalu baru ada pertemuan antara Menpora Pak Imam Nahrawi dan juga Ketua Komite Ad Hoc PSSI dan Pak Agung Gumelar dan juga Pak Wapres Yusuf Kala dan juga tentunya Pak Presiden Joko Widodo. Tapi hasilnya ternyata yang keluar ke publik itu kok bisa berbeda dan bukannya akan selesai, kok kenapa akhirnya jadinya makin ramai. Tentunya kita seperti biasa menghadirkan pembicara-pembicara yang kompeten untuk bicara masalah ini. Yang pertama saya akan menyapa Deputi 5 Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora, Pak Gatot Dewa Broto. Selamat pagi Pak Gatot. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya juga akan menyapa, ini langsung yang berseberangan ya kayaknya disapa nih, Bang Hinca Panjaitan, Wakil Ketua Umum PSSI. Selamat pagi Bang Hinca. Pagi Bu Pangeran, pagi profesional Sindo. Selanjutnya saya menyapa juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga yang masih terus eksis di bidang olahraga, Pak Roy Suryo. Selamat pagi Pak Roy Suryo. Selamat pagi Pemirsa, selamat pagi Trijaya. Salam olahraga. Salam olahraga. Ini langsung dari Jogja atau Jakarta tadi Pak? Masih di Jakarta. Masih di Jakarta. Siang nanti mau ke Jogja. Oke. Selanjutnya saya juga akan menyapa Ketua Umum Badan Olahraga Profesional Indonesia atau BOPI, Pak Nur Aman. Selamat pagi Pak Nur Aman. Selamat pagi Bu Pangeran, assalamualaikum, salam olahraga, salam olahraga semuanya, masuk olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Nur Aman. Selanjutnya yang terakhir saya juga akan menyapa Bung M. Rais Adnan. Beliau ini adalah pengamat sepak bola dan juga jurnalis sepak bola. Selamat pagi Bung Rais. Selamat pagi Bung Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mungkin kita tanya pihak yang berdebat langsung ini pasti kenceng-kencengan. Saya langsung daripada saya ke Pak Hinca dulu atau ke Pak Gatot atau ke Pak Nur Aman, saya mau ke Pak Roy Suryo dulu. Pak Roy Suryo, Pak Roy, melihat perkembangannya nih, Bapak juga dulu pernah jadi Menpora kan, sudah cukup lama jadi Menpora. Melihat perkembangan ini, sebenarnya titik masalahnya itu di mana sih sampai bahkan ketika kita lihat hampir selesai pun ternyata ini ada potensi untuk jadi panjang lagi. Ya, saya tidak mau bicara samar-samar ya. Pak Gatot tahu persis, dulu Pak Gatot di Kementerian Komunikasi dan Informatika, masuk ke Kemenpora juga dengan saya, yang terhormat Pak Nur Rahman itu juga BOPI juga ketika waktu itu di zaman saya hanya ingin menyatakan dengan nada tegas yang tidak jelas itu memang ya pemerintahan sekarang. Sesuatu yang harusnya jelas, clear, mudah, Pak Gatot, Pak Nur Rahman bisa mengalami. Dulu itu jelas, certain. Kalau A ya bilang A, kalau B yang bilang B. Jadi maksud saya gini, kita nggak usah kembali ke belakang. Kita nggak usah memperdebatkan mana yang benar di antara 4 tokoh kemarin. Pak Presiden, Pak Wapres, Pak Menpora, atau misalnya Pak Agus ya. Kasihan Pak Agus, sudah sangat senior, malah dipingpong kanan kiri ya. Saya hanya ingin mengatakan nanti moga-moga diskusi ini jelas dikurbangi. Karena kuncinya satu, pemerintah itu niat mencabut atau tidak, itu aja. Kalau tidak, katakan kepada rakyat sejujurnya, kami memang tidak akan mencabut pembekuan PSSI. Jadi jelas saja kan. Jadi kalau sudah jelas gitu kan rakyat sudah bisa mendengarkan. Jadi jangan dikasih PHP, memberi harapan palsu. Gitu ya. Sekarang kan sering gitu, katanya mau ngasih bantuan, ternyata tidak, ternyata masih mundur. Bukan mundur. Soal misalnya bantuan Rio gitu saya itu justru rasa sayang saya kepada kementerian yang pernah saya pimpin. Saya tidak ingin Pak Gatot, apalagi Pak Menteri masuk KPK lagi. Ya, jadi pengajuan anggaran itu harus clear, harus firm. Jangan tiba-tiba belum dianggarkan, belum diajukan ke DPR, tahu-tahu sudah disampaikan. Zaman dulu tidak pernah ada kayak gitu.
Ya, jadi artinya menyampaikan sesuatu yang belum jelas atau belum pasti. Itu saja. Ini juga permasalahan PSSI. Kalau memang belum jelas, kalau memang mau kasih gaji, gajilah secara internal. Diam-diam saja, nggak usah PHP-in ke publik. Kamu mau mencabut, kamu mau melepas, mau mengkaji pencabutan, nggak usah. Ya, rakyat itu sudah tahu gitu. Jadi artinya sampaikan saya clear. Kemarin saja hari Rabu dikatakan 1-2 hari. Ya, Pak Presiden kan juga mengatakan begitu dalam wawancara dengan salah satu stasiun TV. Rupanya kita juga mendengar secepat-cepatnya. Meskipun saya tahu gesturnya Pak Kami Ilyas waktu itu ketawa di dalamnya. Ya, tapi sebenarnya kita tahu secepat waktu kapan. Yang jelas ini aja ya, nanti supaya nggak terlalu panjang. Kalau memang tidak niat mau mencabut, katakan dengan nada tegas, memang sementara pembekuan PSSI belum dicabut, gitu aja. Jadi kalau Pak Roy sendiri melihatnya nih kan tadi Pak Roy sampai baca gesture, melihat arah-arahnya itu kelihatannya niat mencabut atau tidak sih? Itulah gaya yang sangat bagus dari Presiden sekarang. Ya, bicara A tapi di dalamnya B. Dulu nggak akan mengangkat pejabat-pejabatnya dari kalangan politik, katanya diangkut relawan semua. Ya, jadi masyarakat harus tahu lah, gitu ya. Media juga jangan gitulah. Ini kritik saya barusan dari pers nasional, bicara jujur. Media itu sebagai the force of communication. Katakan A kalau itu A, jangan katakan A padahal di belakangnya B. Jadi tolong pemerintah tegas saja. Kalau dia katakan dia, kalau tidak katakan tidak. Jangan PHP lagi, tolak PHP. Tolak PHP. Saya ingin lanjut juga ke yang tegas lagi. Kalau saya lihat ini di meja saya juga bersosial media ada press release, ini press release dari hari Kamis kemarin. Itu press release dari Pak Nur Aman yang merupakan Ketua Umum BOPI. Ini di press release juga tidak kalah tegasnya nih. Walaupun tadi Pak Roy bilang pemerintah belum tegas, tapi di press release Pak Nur Aman sangat tegas. Jangan sampai, intinya kurang lebih jangan sampai pemerintah cabut dukungan ke PSSI dengan gegabah. Ya. Itu gimana ceritanya Pak Nur? Terima kasih Mas Roy. Ternyata Mas Roy bagus sekali sudah tegas. Tapi saya mau kritik sekarang. Dia itu menunjuk saya jadi ketua umum salah. Kalau memilih orang yang tidak tegas. Gitu. Ini bukan tegas sekali Pak Nur Aman. Judulnya aslinya pemerintah jangan gegabah cabut pembekuan PSSI. Iya, saya menyambut pernyataan Mas Roy tadi harus tegas. Jadi beliau yang menunjuk saya jadi ketua umum BOPI. Beliau meragukan ketegasan kami. Berarti beliau yang salah menunjuk kami tidak tegas. Oke. Saya nggak pernah salah, Pak Nur Rahman, sangat saya hormati, demikian juga Pak Gatot sampai sekarang. Ya, terima kasih. Supaya kita semua ada sejarahnya. Ini ceritanya tadi. Pertama sekali kami diberitahu oleh Pak Roy menjadi ketua BOPI, saya komplain supaya saya keluar. Apa tidak salah ini masalah menunjuk saya? Betul. Dari mana kok Bapak bisa melihat saya punya kemampuan untuk pelaksanaan tugas BOPI? Itu. Habis itu proses peralihan kekuasaan itu tidak terjadi karena yang dulu pergi tanpa pamit, dia datang dengan kata ada tiba-tiba yang jelas apa yang dikerjakan sehingga terpaksa buka-buka. Nah, tapi dengan kondisi seperti itu membuat saya dari tidak tahu menjadi tahu. Ya, supaya clear Bapak, yang tanpa pamit itu bukan menpuranya ya, tapi bukan ketua pengurus lainnya. Ya, saya tidak salah. Pengurus dulu. Kenapa tidak pamit? Jadi sudah meninggal. Oke. Jadi bukan di Muranya tidak pamit, ini di Bobina. Oke. Akhirnya saya lapor sama Pak Menpora waktu itu Pak Roy Suryo ya dengan segala hormatnya Pak mau ini Pak Roman. Saya mau presentasi Pak, apa yang dipresentasikan? Yaitu undang-undang SK nomor 3 dan undang-undang yang nomor 16 yang saya ketahui itu bagian dari produknya Pak Ida Baleka. Menurut saya ternyata pakai tidak ngaku itu yang dulu Pak, bukan saya gitu. Jadi dari situ saya melihat bahwa BOPI yang belum begitu dikenali waktu itu mencoba untuk memahami bekerja berdasarkan suatu aturan yang ada. Jadi rekomendasi tidak gratis, tidak cek komplain, jadi nggak ada cek kosong itu loh. Nah, dari situlah saya mempelajari bagaimana pejabat sebelum saya itu memberikan rekomendasi terhadap suatu proposal. Saya menemukan suatu dokumen pada saat saya menjabat itu
ada rekomendasi yang keluar yang saya tertunda, tapi ada asetnya yang tahu saya. Kemudian proposal maju pada hari ini, kemudian rekomendasi keluar besok harinya. Lalu 2-3 hari setelahnya itu sudah terjadi kick off. Saya bertanya kepada teman-teman, rekomendasi ini apa sih? Apakah sekedar untuk tanda tangan? Cap atau perlu ada verifikasi terhadap kelayakan kompetisi itu sendiri? Kami bersepakat, lalu kemudian kami mencoba berkonsultasi dengan si pemohon, yaitu PT Liga dalam hal ini Joko Triyono. Ternyata dalam pertemuan kami sangat bagus sekali, sangat kooperatif sekali untuk sama-sama melaksanakan verifikasi dengan kriteria yang memang itu bagus, bukannya baru. Jadi ini sebentar ya. Ya, itu sejarahnya tadi. Sejarahnya. Bagaimana ke depan? Bagaimana tindakan ke depan? Kemudian kami itu sebagai bagian dari pemerintah masalah intervensi PSSI, barangkali dia perlu diskusikan hari ini. Iya, kenapa sekarang ini kan judulnya pemerintah jangan gegabah sama pembukaan PSSI, press release-nya. Berarti Pak Nur Ahmad memandang ada indikasi pemerintah gegabah kalau mungkin akan cabut. Maksudnya bagaimana Pak? Gegabah kalau tidak mempertimbangkan berbagai aspek yang berkaitan dengan kenapa. Dalam konteks sekarang kalau misalnya akan dicabut, aspek mana yang paling penting untuk dipertimbangkan? Menurut saya, iya pastinya. Tahu kalau menurut yang lain. Iya. Itu sanksi itu keluar karena adanya, kalau boleh saya katakan bahasa vulgar ya, kalau Batak bilang karena ada pembakaran resesi walaupun itu ya. Ini karena ada menginjak ya Mas. Istilah Batak ya. Dan itu di depan saya juga, saya pernah ditulis sama Pak Haji itu tidak hadir. Gak apa-apa. Ya. Jadi SK keluar itu berhubung dengan keputusan Bobi tidak meloloskan Arema dan Persebaya yang kami ketahui persis. Berdasarkan hasil verifikasi kami, kedua keputusan bermasalah. Ya. Jadi diklaim oleh dua pihak. Kalau Arema Promosi itu diklaim oleh keluarga pendiri, yaitu keluarga Abu Celal sebagai pemilik Arema Indonesia, di sisi yang lain si Iwan dan sekarang ini miliknya itu sebagai pemiliknya juga. Yang satu lagi Persebaya yang pakai perusahaan MNIB yang notabene sebenarnya itu perusahaan properti kontraktor tidak balik dikit, dan kemudian diklaim oleh kelompok yang lain yang namanya Persebaya dulu, yang kemudian setelah itu adalah tersisih dari sebelumnya itu dalam persaingan itu mengklaim bahwa dia tidak punya hak untuk menggunakan nama Persebaya Indonesia karena Persebaya itu kan milik dia. Nah, dari kejadian ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Anja tadi, harus ada proses pengadilan kami dituntut. Ternyata Persebaya menuntut kami, menggugat kami atas keputusan itu. Dan dari gugatan itu, kami itu alhamdulillah tidak bisa disebut sebagai penjahat karena keputusan kami benar. Pengadilan mengakui bahwa Persebaya MNIB itu tidak punya hak untuk menggunakan Persebaya Indonesia. Itu berdasarkan keputusan hakim. Kemudian pengadilan PT UN menolak gugatan Persebaya waktu itu yang namanya. Jadi keputusan Bobi waktu itu dianggap sudah benar oleh pengadilan. Dan kalau konteks sekarang ini apa yang mungkin belum diperbaiki sehingga menurut Pak Nur Ahmad ada potensi gagal? Kalau itu benar, maka saya harus menuntut kepada PSSI yang melaporkan Bobi kepada kita bahwa Bobi itu melaksanakan intervensi dengan membawa kriteria tambahan. Beberapa kali saya tagih kepada Joko Triyono mana intervensi Bobi, mana kriteria tambahan sampai sekarang belum ada kesedihan. Jadi itu masih belum beres. Klarifikasi intervensi harus pemerintah intervensi itu harus dibuktikan dulu, ada nggak? Jadi menurut Pak Nur Ahmad, PSSI harus klarifikasi dulu bahwa pemerintah tidak intervensi, baru pemerintah boleh cabut pembukaan ini. Dan sekarang ini dia mengajukan lagi ke proposal. Nah, saya takut jangan sampai saya verifikasi lagi kan tidak cabut lagi. Verifikasi apa? Intervensi lagi belum? Ada risiko itu. Profesional Institut Wijaya, kita juga tunggu komentarnya di nomor 0812 dan juga di Twitter di @sintowijayafm. Dan juga jangan lupa pasang hashtag polemik PSSI. Kita jeda dulu.